Esa atas nikmat dan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, yang insya Allah sehatnya yang afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang bahagia, dalam kegiatan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang bertajuk Bimbingan Teknis Komunitas Penggerak Literasi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Bahasa mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. 3 hari Bapak Ibu, kira-kira sanggup 3 hari? Jangan nanti pembukaan habis itu sehari hilang, 2 hari sudah sepi di sini, tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 hari Bapak Ibu akan ditemani oleh narasumber dan juga tim dari Balai Bahasa. Kita akan menerima informasi dan juga berbagi praktik baik pengalaman seputar literasi yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang ada di Pekalongan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan, pada Pak Kadis, kemudian Ibu Rini dan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kami sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di antara 50 peserta ini belum atau masih 1-2 kali terlibat di kegiatan Balai Bahasa. Kira-kira yang sudah pernah berkegiatan dengan Balai Bahasa, adakah Bapak Ibu? Dari 50 peserta, Bapak yang lain? Serta. Berarti baru semua ya Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu UPT dari Kemendikdasmen. Ya, jadi kami adalah UPT pusat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lokasi kami, kantor kami berada di Kabupaten Ungaran. Silakan Bapak Ibu yang mau main-main ke Balai Bahasa, kami berada di Kabupaten Ungaran. Kami punya gedung yang besar, aula yang luas, dan wisma yang bisa dipakai oleh siapa saja, termasuk komunitas yang ingin bekerja sama dengan Balai menyelenggarakan program-program literasi. Jadi silakan, mau berkunjung, mau membuat kegiatan, mau melihat Balai Bahasa dengan program-programnya, kami terbuka lebar. Cukup bersurat saja ke Balai Bahasa. Jadi lokasinya ada di Ungaran. Kami memiliki 3 program prioritas Bapak Ibu di bawah Kemendikdasmen, khususnya di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang pertama programnya adalah literasi. Yang kedua, penginternasionalan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Jadi sesuai dengan lagu Mars Badan Bahasa. Memang tusi kami itu adalah pelestarian, pengembangan, pembinaan yang berkaitan dengan minimal 3 bahasa. Sama dengan Duta Bahasa ini. Kemarin melalui proses yang panjang untuk mendapatkan samir atau selempang yang dipakai minimal menguasai 3 bahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kemudian bahasa daerah sebagai bahasa ibu atau identitas kedaerahan, dan yang ketiga bahasa asing. Dan kalau nggak Jawaran, kemarin bahasa asingnya apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Mungkin dari 50 komunitas ada yang selain bahasa Inggris? Kemampuan bahasa asingnya Bapak Ibu? Ini bukan ujian loh Bapak Ibu. Tenang saja, santai saja. Jadi ingin membuktikan bahwa di Balai Bahasa begitu ya, program kerja kami itu tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah dan bahasa asing. Rekan-rekan kami, rekan-rekan teknis, bukan yang administrasi ya, yang teknis rata-rata berlatar belakang bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Kalau Pak Agus, beliau berlatar belakang pendidikan Indonesia. Kalau saya pendidikan bahasa Jerman. Ada juga bahasa Arab, kemudian ada juga bahasa Jawa dan bahasa lain-lain. Mengapa harus berbagai bahasa? Karena kami adalah lembaga kebahasaan dan kesastraan. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati layanan-layanan kebahasaan dan kesastraan yang ada di Balai Bahasa non bayar Bapak Ibu ya, alias gratis, karena kami adalah Kementerian Pusat. Jadi memang bertugas berfungsi
berfungsi memberikan pelayanan sesuai dengan lagu ya, kami bangga melayani bangsa. Jadi silakan Bapak Ibu yang memerlukan layanan dari Balai Bahasa boleh berkunjung, boleh mengirimkan surat melalui pos L ataupun pesan singkat melalui WhatsApp. Kemudian Bapak Ibu, salah satu program literasi itu adalah literasi sendiri. Jadi di literasi itu ada satu literasi, yang kedua ada pembahu pembinaan bahasa dan hukum, ketiga ada UKBI. UKBI ini adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Bapak Ibu pernah mendengar TOEFL? Pernah mengikuti TOEFL? UKBI adalah TOEFL bahasa Indonesia. Belum pernah mengikuti UKBI? Belum. Lain kali nanti ikut UKBI Bapak Ibu ya, biar tahu nikmatnya mengikuti ujian berbahasa Indonesia. Bapak Ibu para pegiat literasi atau komunitas pasti akan menganggap lebih mudah dibandingkan dengan TOEFL. TOEFL bahasa asing susah. Tetapi UKBI meskipun berbahasa Indonesia, saya yakini Bapak Ibu juga susah-susah gampang ya. Mengapa? Karena bahasa Indonesia yang ada di dalam UKBI bukan bahasa tuturan atau bahasa sehari-hari, melainkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, bahasa kita cukup bahasa yang baik, artinya lawan bicara paham sudah cukup. Tetapi ketika masuk ke dalam ranah penulisan, ragam resmi, kemudian situasi-situasi yang formal, maka bahasa yang kita gunakan tidak hanya sekadar baik, tetapi benar menurut kaidah bahasa. Nah, salah satu untuk mengukur kompetensi Bapak Ibu ini melalui UKBI. Jadi di dalam UKBI ini yang berbasis dari Bapak Ibu bisa mendengarkan seksi mendengar sama dengan TOEFL. Kemudian ada merespons kaidah. Kira-kira yang benar ini kaus atau kaos gitu. Jemaah atau jamaah. Mensosialisasikan atau menyosialisasikan. Kira-kira penulisan kerjasama ini dirangkai atau dipisah. Ini kan kaidah ya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah letak kemahiran berbahasa Indonesia. Baru ada 4 kata misalkan yang saya sebutkan kepada Bapak Ibu. Kalau saya tanyakan kerjasama, kira-kira dirangkai atau dipisah penulisannya Bapak Ibu? Dirangkai, dipisah. Baru 50 orang loh, sudah ada 2 jawaban. Kira-kira yang sepakat dengan dipisah siapa Bapak Ibu? Bapak. Yang lain 49-nya dirangkai? Baik. Kalau sudah mengikuti kegiatan BIMTEK, nanti tanda tangan, kerjasama dipisah, dipisah. Karena belum pernah nih Bapak Ibu. Kira-kira yang tepat menurut kaidah kaos atau kaos? Kaos. Ada yang kaos? Ada yang kaos? Minum air tuh. Kira-kira kaos atau kaos yang benar adalah kaos. Kaos Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu sering pakai kaos? Sering pakai bis, sering pakai sandal misalkan? Karena itu bahasa tuturan yang kita dengar sehari-hari, yang terpengaruh oleh adanya dialek atau bahasa daerah. Ketika berbicara kaidah, ini sudah berbicara pada tatanan baku. Bapak Ibu yang saat ini memiliki ponsel, gawai atau HP ya. Bapak Ibu kenalnya HP, kalau gawai tidak kenal, kalau ponsel tidak kenal. Padahal dalam bahasa Indonesia sudah ada padanan yaitu ponsel dan gawai. Nah, di ponsel dan gawai Bapak Ibu bisa mengunduh yang namanya KBBI daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melalui kamus itu Bapak Ibu tinggal mencari, search, bahasa Inggrisnya ya, mencari kata yang Bapak Ibu inginkan. Kira-kira yang benar ini kompleks atau kompleks pakai S misalkan. Kira-kira pakai S atau tidak Bapak Ibu? Tidak? Pakai? Semakin kecil suaranya. Pakai S atau tidak? Pakai. Konteks, klimaks, ya itu pakai S Bapak Ibu. Yang kalau bahasa Inggris jamak ya. Mengapa
ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya di KBBI Daring. Artinya membantu. Kalau dulu bawa kamus setebal bantal, kalau sekarang sudah hanya membawa ponsel, Bapak Ibu sudah bisa mencari kosakata, padanan kata, kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Mengapa ini penting? Karena ini menjadi salah satu tugas atau fungsi kita, Bapak Ibu. Bukan hanya balai bahasa, tetapi tugas Bapak Ibu selaku penggerak literasi. Karena Bapak Ibu nanti akan mengajarkan minimal baca tulis. Meskipun literasi cakupannya tidak hanya baca tulis, tetapi minimal akan mengajarkan itu, memberikan info itu kepada anak-anak yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah, diterapkan penggunaan bahasa Indonesianya. Sama dengan ruangan ini yang dingin, ini karena ada beberapa apa ini Bapak Ibu yang di atas? Ini namanya AC, ya Bu ya. Ini namanya AC. Mengapa AC? Kita tidak pernah punya konsonansi. Jadi kalau A, B, C, D gitu ya. Jadi kalau baterai mereknya A, B, C. Kopi A, B, C. Karena dingin AC-nya kita pergi ke W, C. Ya, C. Jangan WC, karena kita tidak punya C ya. Kalau mau Inggris sekalian. Jadi AC. Karena AC saya pergi ke WC. Berumit hidup sendiri kan Bapak Ibu. Kita bilang saja AC dan WC. Memang terkesan aneh karena belum terbiasa. Bahasa ini kan kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengatakan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Sugino, gitu. Karena terima kasih tidak pernah sebesar-besarnya, tidak pernah sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Terima kasih itu dari hati. Sehingga kalau bersurat, mungkin Bapak Ibu menerima undangan dari Balai Bahasa, maka kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, garis miring Ibu, kami ucapkan terima kasih. Titik. Nggak enak deh kalau jadi pewarna itu nggak panjang misalkan. Boleh panjang tapi jangan salah. Terima kasih ya setulus-tulusnya. Ini adalah penggunaan bahasa yang benar menurut kaidah. Sama ketika saya mau menyapa Bapak Sugino ya, Bapak Sugino, bukan Bapak Dr. Andes Sugino. Kalau saya ingin mempertahankan gelar beliau, maka saya akan mengatakan Kepala Arpus Kabupaten Pekalongan Dr. Andes Sugino. Sapaan itu hanya satu di awal, boleh Bapak, boleh gelar, tidak dua-duanya. Tetapi yang di belakang boleh ya Bapak Ibu ya. Misalkan nggak enak Bu, soalnya itu Pak Bupati. Ini bukan perkara enak dan tidak enak. Kami akan tetap menyapa selamat datang Gubernur Jawa Tengah Bapak baru nama. Kalau ingin mempertahankan gelar, maka gelar saja yang dipanggil tanpa sebutan Bapak. Bahasa ini kebiasaan Bapak Ibu. Nah karena kebiasaan itulah nanti larinya ke ranah tulis. Kalau untuk adik-adik yang masih pelajar, larinya ke ujian. Apalagi sekarang sudah ada TKA lagi ya, ada UN lagi. Nah itu mau tidak mau akan lari ke ranah bahasa Indonesia yang tidak hanya sekadar baik tapi benar. Bahasa tidak melulu saklek atau kaku, tidak. Bapak Ibu bisa menyesuaikan penggunaannya dengan siapa, di mana dan kapan. Kalau dalam formal, ruang resmi, Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau nanti di luar forum ya, Bapak Ibu mau menikmati kudapan, mau menikmati makan, atau juga sedang santai ya, Bapak-bapak mungkin yang ahli hisab, tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, cukup dengan bahasa yang baik. Dia mau, kayak enak ya gurunya. Nah misalkan seperti itu. Tapi kalau di forum ini Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa kira-kira? Bisa ya Bapak Ibu, karena bahasa itu kebiasaan. Kalau di luar sana boleh, lu gue N itu boleh Bapak Ibu. By the way, lu nyampe sini jam piro boleh. Dipadukan Betawi dengan Jawa dengan Inggris boleh, tapi tidak dengan Pak Camat ya Bapak Ibu. BTW Pak Camat jam pinten lah, jangan. Pakailah bahasa Indonesia yang baik gitu. Ya. Begitu ya. Itu salah satu program baru KBI yang sekarang ini adalah program literasi.
kami menyelenggarakan program yang serupa di 2 tempat. Satu di Pekalongan, satunya di Tegal. Jadi bersamaan 23 sampai 26, dan di awal bulan Juli kami juga selenggarakan di Jepara. Jadi fokus kami kepada para komunitas-komunitas. Nah, Bapak Ibu dari komunitas-komunitas, harapan kami nanti dari kegiatan ini tidak hanya sekadar bertemu 3 hari, tidak, tetapi ada pendampingan lanjutan. Kami ingin mendampingi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menyusun program kerja, bagaimana Bapak Ibu membuat praktik baik dengan komunitas yang lain, bagaimana sejatinya komunitas literasi itu minimal punya pojok baca. Kira-kira di pojok baca sudah ada bukunya belum? Jangan-jangan hanya rak saja. Ada bukunya, ternyata tidak terpakai sampai berdebu misalkan. Ada referensinya, tetapi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Kita kan akan menyesuaikan buku-buku itu. Nah, berkaitan dengan buku, kami punya produk begitu ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah cerita anak berbahasa daerah, jenjang B3 dan jenjang C. Nah, produk-produk kami ini tidak pernah diperjualbelikan. Kami bagikan secara gratis jika persediaan masih ada. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa mengunduh di laman atau website kami. Karena semua produk-produk kami sudah berbasis digital. Sekarang kalau basisnya hanya cetak kan tidak bisa kami bagikan ke 35 kabupaten kota karena